Salam dalam kasih Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Tunggul Barkat Gumelar dari GKI Boyolali. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang hadir di dalam keheningan, yang jejak kasih-Nya dapat kami temukan di gunung, angin, dan nafas kami sendiri. Pada saat ini kami datang bukan untuk mencari jawaban yang rumit, melainkan untuk belajar melihat dengan hati yang lebih terbuka. Tenangkanlah pikiran kami, lembutkanlah perasaan kami, dan ajarlah kami mengenali kehadiran-Mu yang seringkali begitu dekat, namun luput untuk kami sadari. Biarlah firman-Mu kali ini mengajarkan kami untuk dapat berjalan di dalam sukacita, di dalam luka, dan di dalam seluruh ciptaan. Di dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, ada seorang filsuf Norwegia bernama Arne Naess. Ia memperkenalkan gagasan tentang identifikasi yang terjadi di dalam relasi antara manusia dengan alam. Naess mengatakan bahwa kepedulian sejati terhadap dunia itu tidak lahir semata-mata dari kewajiban moral, melainkan dari pengalaman memperluas diri, dari kesadaran bahwa kita terhubung dengan kehidupan di sekitar kita. Ketika seseorang merasa terpisah dari alam, ia akan tidak peduli, bahkan sangat berpotensi untuk merusak alam. Namun ketika manusia mengalami identifikasi, yaitu merasakan keterhubungan yang dalam, maka kepedulian akan muncul secara alami. Kita tidak menjaga sesuatu karena diperintah, tetapi karena kita merasa menjadi bagian di dalamnya. Nah, menariknya, pengalaman spiritual seringkali juga bergerak dengan cara yang sama. Kita tidak menemukan Allah sekadar melalui penjelasan, tetapi justru jauh lebih banyak melalui keterhubungan, melalui pengalaman saat kita merasa disentuh, ditopang, dan ditemani. Bahkan pengalaman-pengalaman yang terjadi tanpa kata. Mazmur 121 lahir dari pengalaman seperti itu. Pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Pemazmur tidak memulai dengan pengajaran. Pemazmur memulai dengan pengalaman indrawi, yaitu melihat. Saudara-saudara, gunung kerap membuat manusia merasa kecil, merasa takjub, tapi sekaligus merasa aman dan terlindung. Gunung berdiri kokoh ketika hidup terasa rapuh. Gunung diam ketika hati penuh pertanyaan. Dan di tengah pengalaman melihat itu, pemazmur bertanya, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Mazmur ini tidak mengatakan bahwa gunung adalah sumber pertolongan. Namun gunung menjadi ruang kesadaran, tempat hati diarahkan kepada Tuhan. Melalui gunung, pemazmur mengingat
Sang Penolong yang sejati. Melalui yang terlihat, pemazmur disentuh oleh yang tidak terlihat. Disitulah identifikasi terjadi. Bukan menyamakan alam dengan Tuhan, melainkan mengalami bahwa ciptaan menjadi jejak kehadiran Tuhan. Gunung tidak berbicara, tetapi menghadirkan rasa dijaga. Hembusan angin tidak menjelaskan apapun, tetapi membuat hati menjadi teduh dan merasa tidak sendirian. Mazmur ini kemudian bergerak ke pengakuan yang indah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Identifikasi di sini bukan dengan objek yang dilihat, melainkan dengan rasa ditopang yang muncul di dalam perjumpaan itu sendiri. Dan saudara-saudara, mungkin di dalam hidup kita, pengalaman seperti ini tidak hanya terjadi di gunung. Ada orang yang merasakannya saat memandang luasnya lautan. Ada orang yang merasakannya ketika berjalan sendirian di pagi hari. Ada juga orang yang merasakannya di dalam keheningan malam bersama air mata yang menetes. Ada momen ketika hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi hati menjadi lebih tenang, seolah ada yang menjaga tanpa bisa kita lihat. Itulah jejak kehadiran Tuhan yang sering kali kita lewatkan. Mazmur 121 mengundang kita untuk belajar melihat kembali, bukan melihat lebih banyak, tetapi melihat lebih dekat. Belajar mengidentifikasi Allah bukan hanya dalam peristiwa besar, tetapi di dalam keseharian yang sederhana. Di dalam nafas yang masih kita hirup, di dalam langkah yang masih kita tapaki, di dalam kehadiran orang-orang yang berjalan bersama kita, di dalam keberadaan ciptaan yang diam-diam menenangkan jiwa. Ketika identifikasi itu terjadi, iman tidak lagi terasa jauh. Doa tidak lagi terasa seperti usaha mencari Tuhan, melainkan kesadaran bahwa kita sedang berada di dalam naungannya. Dan itulah pesan Mazmur hari ini. Hidup tidak selalu bebas dari kegentaran, tetapi kita tidak pernah berjalan tanpa penjagaan Tuhan. Dan tugas kita bukanlah menemukan Tuhan di tempat yang jauh, melainkan mengenali jejaknya yang sudah ada di sekitar kita. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang menjaga melampaui penglihatan kami, ampunilah kami ketika mata kami terlalu sibuk hingga tidak lagi peka terhadap kehadiran-Mu. Ajarkanlah kami untuk melihat lebih dalam, lebih dekat, merasakan lebih lembut, dan mengenali jejak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Ketika kami memandang gunung, memandang ciptaan-Mu, ingatkanlah kami akan kekokohan kasih-Mu. Ketika kami merasa rapuh, ingatkanlah kami bahwa Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tolonglah kami untuk belajar mengidentifikasi Engkau di dalam setiap langkah, di dalam setiap perjumpaan, dan di dalam seluruh ciptaan yang Engkau hadirkan bersama-sama dengan kami, di mana kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Biarlah hidup kami menjadi perjalanan yang sadar bahwa kami selalu berada di dalam naungan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.